Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Guru hebat. Pada video kali ini, saya melakukan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Pada aksi nyata ini dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, diseminasi atau pengimbasan kepada teman sejawat tentang budaya positif di sekolah. Pada bagian yang kedua adalah penyelesaian kasus dengan menggunakan segitiga restitusi. Kemudian bagian yang ketiga adalah umpan balik dari guru teman sejawat yang sudah melakukan diseminasi tentang budaya positif dan umpan balik dari kepala sekolah. Dan bagian yang terakhir adalah bagian keempat, umpan balik dari siswa tentang penggunaan penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam kesempatan ini dalam diseminasi budaya positif sekolah yang merupakan program dari Guru Penggerak Angkatan ke-8 yang merupakan pengimbasan modul 1.4 yaitu tentang budaya positif di sekolah. Sebelumnya marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersama di sini rangka pengimbasan ataupun yaitu penyampaian apa yang kami peroleh selama kegiatan program Guru Penggerak sampai pada modul 1.4 ini sudah merupakan pelaksananya selama lebih kurang 2 bulan. Nah, selama lebih kurang 2 bulan ini untuk kami lakukan pengimbasan yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Selanjutnya selawat beriring salam marilah kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadirannya. Sebelum kita masuk dengan budaya positif, ada baiknya kita terlebih dahulu melakukan refreshing dengan melakukan ice breaking senam otak. Silakan Bapak Ibu berdiri. Baik, itu tadi perubahan paradigma ya sudah kita sampaikan. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, apa saja kontrol guru dalam menghadapi murid? Nah, beda ini. Ilusi kontrol, ilusi itu hayalan kita bahwa ilusi guru mengontrol murid yang disampaikan oleh Dr. William Blaser ini bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Pernah tak kita membuat siswa merasa bersalah? Pernah. Begini contohnya, tolong ibu, tak kasihankah kalian dengan ibu? Nanti ibu dimarahi kepala sekolah loh. Pernah kan? Nah ini membuat orang merasa bersalah. Kita membuat siswa itu merasa bersalah. Oh ya kalau aku tidak tahu nanti kasihan ibu itu. Nah, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita niatnya baik ini yang sampaikan tadi menghukum siswa yang terlambat. Apakah ini yang penguatan positif, efektif tadi? Tidak, belum. Ya, kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Ini kan ceritanya. Kita gurunya memaksa siswa
Nah, pernahkah kita menjumpai siswa yang sering terlambat, besok terlambat lagi? Besok terlambat lagi. Ini kan tidak, pemantauan positifnya tidak efektif dan tidak bermanfaat artinya. Artinya apa? Kita harus mencari solusi lain. Ya. Nah, ini yang ilusi tadi, yang paradigma teori kontrol. Nah, bisakah kita mengontrol seseorang? Contoh kita sini, stimulus responnya dengan teori kontrolnya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita nih berpikir nih, Bu Krisna dengan saya harus memiliki pandangan yang sama. Artinya, kalau kita kategorikan di dalam ruangan ini, kita distimulus responnya memiliki pandangan yang sama. Kalau teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kenapa? Saya tidak bisa memaksa Bu Krisna sesuai dengan saya. Karena di teori kontrol, memahami pandangan, artinya saya harus memahami Bapak Ibu. Pak Adi, Bu Reni, Bu Dian, saya harus memahami itu. Tidak bisa ya Bapak Ibu, saya ajak harus ikut apa kata saya. Itu yang diperlama itu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Contoh, ini contoh kasusnya misalnya begini. Ya. Siswa memakan bekal temannya. Buruk ya. Kalau teori di sini, ya, kita harus mengetahui dulu. Nanti di akhir ada saya sampaikan apa tujuannya seperti itu. Teori kontrol di sini. Apakah itu nanti jelek dia? Belum tentu. Kita berpikir nih, kamu makan bekal temanmu sampai seharian dia kita omeli, kita marahi, tapi kita tidak pernah menanyakan tujuannya mengapa. Ini yang kedua. Orang lain bisa mengontrol saya, Pak Adi bisa mengontrol saya, Pak Adi bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Artinya apa? Orang lain bisa mengontrol. Bu Reni bisa mengontrol Pak Adi, kemudian bisa mengontrol Pak Arifin misalnya. Tapi yang mengontrol diri kita sendiri itu adalah diri kita sendiri. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya. Saya mau bubur apa? Tidak peduli dengan orang lain. Nah ini. Saya bisa mengontrol orang lain, tapi saya tidak bisa mengontrol. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini. Pemaksaan Anda pada saat bujukan dan gagal. Kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di sini memandang permasalahan itu jangan hanya dari satu sisi. Anak datang ke sekolah terlambat misalnya, anak tidak membuat PR, apa masalahnya? Jangan langsung menghukumnya, karena hukuman kalau di guru penggerak tidak ada sama sekali. Model berpikir menang dan kalah. Model berpikir menang. Itu teori kontrol. Ya, ini menang kalah. Kalau di sini tidak ada yang kalah, semua menang. Kenapa? Memiliki tujuan yang sama. Ini. Lanjut. Ya. Itu yang teori kontrol. Ini makna kata disiplin. Nah, disiplin seringkali dikaitkan dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan dan juga dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sangat berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus memberikan hukuman. Nah, ini yang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita menganggap anak tidak mematuhi aturan sehingga kita menghukum anak. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, jadi yang kita lakukan selama ini ada teori kontrol guru itu penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, kemudian lagi teman, kemudian lagi satu lagi adalah manajer. Kita dari 5 ini hukuman paling dominan. Padahal ini yang tidak boleh. Bahkan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nanti terakhir kita bagaimana cara menerapkannya. Oke. Nah, untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka,
Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Jadi murid merdeka, merdeka itu artinya bukan murid itu bebas sebebas-bebasnya, tidak. Ya, merdeka itu artinya murid itu bisa berekspresi sesuai keinginannya dengan bakat yang dimilikinya tadi. Kita sebagai guru hanya menuntunnya kemana mau anak ini. Menuntunnya itu apa? Kita terapkan disiplin. Disiplin adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Maksudnya begini, ya. Kita ingin merdeka. Kita umpamakan kita adalah siswa merdeka. Saya ingin berekspresi, bentukan usaha pertama adalah disiplin diri. Disiplin diri ini akan lahir apabila ada motivasi internal. Motivasi internalnya mana? Berada di dalam diri saya sendiri. Nah, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Kalau di sekolah, motivasi diri kita tidak ada ini. Guru sering datang terlambat, siswa sering datang terlambat. Sudah diingatkan, sudah disampaikan. Motivasi internal tidak ada. Artinya apa? Ada orang lain yang untuk mendisiplinkan kita. Harus ada. Kalau ada sudah muncul dalam diri kita motivasi internal, berarti tidak perlu lagi. Kenapa? Kita sudah memiliki aturan. Dari aturan tadi apa? Kita merasa merdeka. Nah, ini motivasi internal ini yang harus kita munculkan dalam diri kita. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini pertanyaan untuk motivasi eksternal. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Motivasi eksternal. Kemudian saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Ini motivasi internal tadi. Tujuannya disiplin positif. Saya akan menjadi orang seperti apa? Kalau di sini apa yang akan saya dapatkan? Artinya apa yang saya dapatkan setelah saya disiplin? Eksternal ya, dari luar. Kita masukkan. Kalau di sini saya akan menjadi seorang apa? Artinya tanya dari diri sendiri. Nah, inilah teori perilaku manusia itu. Kita masuk yang mana? Saya rasa di sini ada kurang dia. Banyak di sini. Nah, ini yang kita harus langsung berubah. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Nah, ini yang motivasi internal, yang memunculkan motivasi internal dari perilaku manusia. Nah, ini tadi budaya positif, ya, lingkungan positif. Tadi ada lingkungan, sekolah, kelas, siswa, warga sekolah, keluarga, masyarakat. Nah, dari lingkungan positif yang berada di sekolah tadi, ini lingkungan kelasnya. Di kelas itu apa? Ada keyakinan kelas. Ini sudah kita lakukan tahun kemarin, tidak salah saya. Kita membuat keyakinan kelas. Nah, sudah ada. Nah, keyakinan kelas nanti apa isinya? Kita lihat. Kemudian dari keyakinan kelas ini ada peraturan kelas. Keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas. Nanti kita telah satu persatu. Nah, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Sekolah memiliki peraturan. Kelas memiliki peraturan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira keselamatan, ya kan? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat kita mengikuti pelatihan atau saat datang ke sekolah? Mengapa kita harus datang tepat waktu seperti itu? Ya. Nah, keyakinan kelas tadi untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Kita membuat peraturan kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai sepanjang-panjangnya bab ada babnya. Ada kan?
sekolah bahkan sampai bab 10. Ya. Nah, kalau di keyakinan kelas itu hanya isinya saling menghargai, saling menghormati, ya, toleransi, misalnya itu saja dia. Jadi apabila anak punya masalah di keyakinan kelas masuk yang mana dia? Misal, contoh anak ada satu yang beda agama di situ, dibully oleh yang mayoritasnya. Kemana dia? Toleransi. Nah, begitu. Jadi dengan peraturan yang banyak tadi orang akan jenuh. Tapi dengan yang sedikit tadi, oh saya sudah mulai toleransi, saya sudah kenal. Kita tinggal di kelas itu mengingatkan, nah kamu ingat keyakinan kelas kita bahwa kita harus toleransi dalam beragama. Nah, itu sederhana. Tapi memang tidak sesederhana yang kita bayangkan sebenarnya. Keyakinan kelas adalah nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi kita tidak membedakan misalnya agama Islam buat keyakinan kelas. Ini buat seperti ini. Tidak ada. Nanti nilai-nilai kebajikan tadi. Keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam intrinsik, seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi keyakinan kelas tadi saya yakin lebih mengarah ke spesifik di dalam kelas. Tapi kalau peraturan yang banyak tadi, serangkaian menjalankan keyakinan yang sekedar hanya mengikuti serangkaian peraturan ini, peraturan itu banyak yang harus diikuti. Misalnya contohnya anak tidak berpakaian sesuai aturan. Kalau di kelas cukup di mana dia bahasanya? Ya, tidak mengikuti aturan kelas. Aturan kelasnya apa? Tidak berpakaian sesuai ketentuan. Nah, gitu. Jadi di dalamnya itu sudah ada, gitu. Tidak perlu dijabarkan. Berarti intinya di kajian ini satu peraturan harus dilakukan. Iya, tidak perlu kita jabarkan. Misalnya, anak harus wajib berpakaian rapi. Anak harus bajunya dimasukkan, kan gitu. Anak harus seperti ini. Cukup apa induknya? Jadi nanti di dalam itu anak, kamu ingat peraturan kelas kita atau keyakinan kelas kita bahwa kita tidak boleh seperti ini? Oh ingat bu seperti ini. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal umum, ya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Jadi tak perlu sampai struktur semuanya banyak, itu tidak perlu. Anak gak akan ingat dia. Jadi sedikit saja tapi dia ingat. Lah, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Jadi bukan kita yang membuat, anak yang membuatnya. Dari anak untuk anak dan untuk seluruhnya yang berada di dalam kelas itu. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bukan hanya 1 tahun itu, 1 tahun awal semester dibuat sampai terakhir, tidak. Jadi ada perubahan, anak misalnya sudah rapi 1 kelas dalam 1 bulan, hapus itu. Artinya apa? Budaya positif tadi sudah jalan. Nah, ini ya untuk keyakinan kelas. Nah, ini peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kan ada peraturan nih di pustaka misalnya. Kalau keyakinan kelas tanggung jawab, tak perlu ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Peraturan kelas itu tanggung jawab. Artinya apa? Anak sudah menggunakan buku harus kembalikan ke tempatnya. Anak sudah bertanggung jawab. Keyakinan kelas tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Itu saja. Jadi tak perlu dilarang mengganggu orang lain. Satu sedang belajar, satu sedang ini, tidak. Ya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan dan berkomitmen di sini. Dan kita kan sekolah belajar kan? Belajar masuknya apa? 7:30. Sebelum 7:30 aja bayar. Di sini komitmen kita dengan anak kita. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan. Nanti apa? Keselamatan kita diutamakan. Karena itu
Kemudian menghormati orang lain. Kalau dia sudah menghormati orang lain, di sini tidak akan terjadi kekerasan. Nah, itu. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Cukup kesehatan saja keyakinan keras. Tak perlu anak-anak dilarang menggunakan narkoba di sekolah. Cukup kesehatan. Selesai. Itu bedanya ya. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan sabar. Ya. Kita sekarang ini banyak yang di sini kan peraturan ini. Nah, ini nanti kita masuk dulu. Menggunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Ya. Ini dengan ini narkoba cukup kesehatan dan keselamatan sudah ada di dalamnya dua ini. Kalau kita gabungkan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan dan keamanan. Ya. Keselamatan apa? Apabila nanti berlari jatuh bagaimana? Keamanannya bagaimana? Mengganggu orang lain di kelas lain. Nah ini yang keyakinan kelas perbedaannya dengan peraturan. Nah, selanjutnya dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah, pernahkah kita memberikan penghargaan kepada siswa pada saat siswa bisa di kelas? Contoh, siapa yang bisa menjawab pertanyaan ibu, ibu berikan permen. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ibu atau temannya, bapak berikan pena. Ini dia. Hukuman atau penghargaan ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi anak yang kita berikan penghargaan tadi dia termotivasi, tapi temannya yang lain yang tidak bisa itu bukan mana, maka dia ini pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Untuk apa kita menjawab? Pasti dia lagi yang menjawab terus-terusan. Nah, yang kedua penghargaan ini menghukum. Jadi anak tadi kita berikan penghargaan, satu anak. Yang lain tadi itu, siswa yang lain tadi itu, dia tidak akan istilahnya ayat terserah di situ. Pasti dia lagi. Nah, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Ketepatan yang bagaimana penghargaan ini? Jadi mungkin kita memanggil satu anak. Mungkin anak yang lain ada yang dapat menjawabnya. Kita hanya pada satu anak. Bu, saya juga sama jawabannya. Kenapa saya tidak diberikan? Nah, penghargaan tidak efektif. Nah, inilah kita dilarang memberikan penghargaan-penghargaan. Ini apa? Karena berpengaruh. Saya agak bertolak belakang kemarin saya sampaikan seperti ini. Kenapa? Kita sering memberikan penghargaan. Anak yang juara kelas, anak yang juara lomba ini, lomba itu. Kita berikan penghargaan. Yang ada di sini tidak efektif. Tidak membagikan intrinsik anak itu. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Jika anak sudah dapat penghargaan, dia akan melambaikan penghargaan dengan bangganya dan membawanya, hubungan dengan temannya akan rusak. Ini, ya. Jadi merusak hubungan sesama anak itu sendiri. Itu yang hukum dan penghargaan. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang mana kita harusnya arahnya ke sini? Konsekuensi. Ya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi hukuman, sesuatu harus terjadi konsekuensinya. Contohnya begini ya, contoh kecilnya. Anak menumpahkan gelas berisi air di meja. Ini contoh kecil dari sini. Hukumankah atau konsekuensi? Kita menyuruh anak membersihkan meja tadi dari air yang berjajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kenapa? Kalau hukuman dia gelas tadi berairnya tumpah, apa hukuman anak ini? Suruh seperti ini, suruh seperti ini, suruh seperti ini. Tapi kalau konsekuensi dia apa? Belajar dari kesalahan tadi. Kita suruh bersihkan sendiri. Artinya anak di sini menyelesaikan masalahnya dengan sendiri. Nah, kalau hukuman jadi dia kurang baik. Ya, itu bedanya konsekuensi. Nah, contoh tindakan buruk.
Ya. Nih banyak hukuman, ada 2 konsekuensi. Hukuman lari mengelilingi lapangan basket, murid diminta post up, menggantikan kertas tugas yang telah dicoret-coret. Ini konsekuensi. Ini sering kita lakukan. Ya, sering. Hukuman. Di bawah hukuman, murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Konsekuensi. Kenapa? Karena dia pelajaran PJOK. Kalau di sini tadi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Karena terlambatnya hadir ke sekolah. Ya, sekali. Kalau kita kan yang ada di guru produktif, seandainya terjadi ke siswa tadi agar menjadi konsekuensi bukan hukuman, berarti harus mengarah ke materi, gitu kan? Ya. Sampai PJOK harus diarahkan ke PJOK. Ya, ke materi ya. Contohnya begini, kita menyuruh anak membawa cangkul, tetapi anak tidak membawa cangkul. Apa yang kita lakukan? Menurut Pak Adi gimana? Mau hukuman kah? Atau konsekuensi? Kalau hukuman apa dia? Anak mungkin harus pulang karena tidak lengkap. Kalau konsekuensi gimana? Ya. Diberikan porsi yang lebih. Nah, diberikan porsi dia. Mungkin anak yang bekerja tadi sudah selesai memiliki cangkul, anak yang tidak bawa cangkul tadi setelah temannya bekerja. Konsekuensi. Tapi kalau kita menyuruh pulang, hukuman ya marah. Nah, itu. Jadi hati-hati kita. Ya. Nah ini yang kita nih kebutuhan dasar manusia. Tadi kita manusia mempunyai 5 kebutuhan. Jika sudah 5 kebutuhan ini, maka hidup kita akan bahagia. Yang pertama, ya. Yang kedua, cinta kasih. Kalau sudah ada cinta kasih, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Kalau ini nanti kesenangan tidak ada, nanti kaitannya dengan ya, kita hilangkan hanya ada 4. Kira-kira apa yang terjadi? Kesenangan tidak ada ini. Yang ada hanya cinta kasih, penguasaan, kebebasan. Supaya ini nanti kita ilustrasikan di kelas. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh. Ya. Ini saya buat nama saya Pak Arifin adalah guru kelas 11 ATP yang sedang bingung menghadapi ulas seorang siswanya. Ini bingung nih. Banyak siswa mengeluhkan bahwa Ardi, nah ini ada Ardi 11 ATP itu, sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Arifin, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda apa alasan Ardi melakukan hal demikian? Nah, coba Pak Dian dulu. Menurut Bu Dian, jika terjadi seperti ini, apa yang Bu Dian lakukan? Menurut saya pribadi Pak, kalau seandainya Ardi minta bekal temannya secara tadi, tanyakan Ardi di rumah makankah tidak. Pokoknya konsultasi dulu sama Ardinya bagaimana, habis itu baru kita jelaskan ke teman-temannya gitu Pak. Oke, dikonsultasikan dulu. Ya, gitu. Dia dikonfirmasi kenapa melakukan demikian. Pak Adi gimana? Apa? Ini sering kita jumpai ini. Ya. Ini contoh kasus satu saja. Baik. Kalau melihat kasus ini dan mengacu kepada materi sebelumnya yang Bapak sajikan tadi, benar kata Bu Dian, harus mencari tahu dulu apa alasan dari bisa jadi tindakan buruknya ini adalah baik. Iya. Tujuannya kalau merujuk dari materi Bapak tadi itu hal yang bisa Ya, antara materi satu tadi berkaitan semua kan? Pak Ibu nyambung. Luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu ini. Oke,
Nah, dalam konteks ini jawaban yang Ardi tadi. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Pak Arifin sebaiknya mencari tahu alasan Ardi melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan yang sedang dibutuhkan oleh Ardi. Tadi kan 5 kebutuhan kita. 5 dasarnya tadi. Apabila kita bertanya sama Ardi seperti disampaikan Budian dan Pak Andi tadi, apabila jawaban Ardi karena ia lapar, nih, kita tanya, Ardi kenapa kamu lapar? Karena saya lapar Pak, Bu. Berarti yang dibutuhkan Ardi tadi adalah bila orang tuanya tidak membawakan bekal makanan siang, maka kebutuhannya adalah bertahan hidup. Survive. Dari 5 tadi. Jadi makan tadi untuk dia bertahan hidup. Kalau dia tak makan, macam mana? Iya. Yang kedua, apabila jawaban Ardi karena ia senang karena temannya memperhatikannya, ada juga ada senang aja teman yang memperhatikannya kan, maka kebutuhan adalah cinta dan kasih sayang. HPDP kalau bahasa kita. Yang ketiga, apabila jawaban Ardi dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, maka kebutuhannya adalah penguasa. Dia berkuasa, pengen berkuasa. Ya. Nah, keempat, apabila jawaban Ardi merasa bosan dengan bekal yang dibawanya, dia nggak bekal, tapi minta juga bekal kawannya, maka kebutuhannya adalah kebebasan. Dia pengen bebas aja. Nah, ini yang harus kita tahu. Yang terakhir, apabila jawaban Ardi karena iseng saja dan menikmati raut wajah temannya, ini kan kalau temannya betul, nah ini karena kesal bekalnya diambil, maka kebutuhannya adalah kesenangan. Nah, makanya kita tidak boleh langsung kamu begini, tanya dulu ini apa alasannya. Jadi 5 dasar tadi kita sudah dapat. Oh, anak ini butuh kesenangan ini. Berikan dia kesenangan. Oh, anak ini butuh penguasaan. Mungkin dia ingin berkuasa di kelas itu, bentuk dia satu seksi di kelas itu. Jadi kan dia ketua kelas, dia butuh penguasaan. Kalau dia butuh yang ini, berarti dia butuh kesenangan. Kasih dia kesenangan di sana. Anak kita kan juga sama di rumah kan. Nah, itu. Jadi kita ini sudah tahu, oh berarti anakku nanti di rumah butuh ini. Nah, kalau dia sudah ini, iseng saja menikmati raut wajah temannya ini, awal wajah mak ini macam ini bagus ini. Kasih dia kesenangan aja. Iya benar. Nah, ini ya. 5 posisi kontrol yang saya sampaikan tadi, ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau dan manajer. Nah, di sini 5 posisi kontrol tadi ada yang disebut dengan motivasi, ya di sini ini kurang jelas, ya. Tapi nanti kita jabarkan satu persatu. Nah, 5 posisi kontrol tadi untuk dalam penyelesaian masalah ini dibagi menjadi segitiga restitusi. Segitiga restitusi isinya identitas siswa, kemudian identitas yang berhasil, identitas hasil atau sukses kontrol dirinya. Kita lihat satu persatu. Nah, ini untuk penyelesaian masalah siswa. Jadi, ya kan nanti lagi kita di depan ruangan ngomel-ngomel, ya, marah-marah, ya dari pagi sampai siang cemberut marahin siswanya. Melotok aja kan. Anak apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu restitusi. Nanti contohnya. Nah, ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Contohnya, contoh sederhananya, anak tidak memakai sepatu ke sekolah dan dia memakai sendal. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran bukan paksaan. Kita melakukan penawaran dengan anak, bukan memaksa. Pokoknya kamu harus beli sepatu itu. Paksaan. Ya. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Anak itu ditanya, kenapa tidak memakai sepatu? Kok pakai sendal? Pasti ada alasannya. Ya.
Kita tidak terima, pokoknya ke sekolah itu harus pakai sepatu. Apapun alasannya, kalau ada jalan ke rumah itu wajib. Ya kan? Banyak masalah. Mungkin juga sepatunya yang sudah tidak layak dipakai. Ya. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengalihkan murid yang bersalah pada pokoknya. Jadi murid yang bersalah tadi, ya, jangan kita usahakan, intinya jangan mempermalukan murid dengan hukuman. Dia akan ingat seumur hidup. Contoh kecilnya begini. Bahkan di CGP itu saya sampaikan, Pak, saya pernah menampar murid. Sampai dia bilang, Pak, saya masih ingat tamparan Bapak. Sudah 7 tahun yang lalu. Dia sudah berhasil. Mungkin kalau tidak ada tamparan Bapak waktu itu, saya tidak akan pakai dinas ini. Artinya apa? Kita lakukan positif ini. Tapi dia ingat yang itunya. Yang namparnya. Bukan ingat waktu saya belajar dengan Bapak seperti ini. Tidak. Tapi dia ingat tamparannya itu. Nah, ini yang harus kita hilangkan. Ya. Jadi murid itu mengingat kita dengan yang baiknya. Nah, ini segitiga. Tapi kenapa ya sesuatu lebih banyak ingat ke jeleknya, itu bagaimana solusinya? Nah, ini yang kita cari. Nah, jadi pertanyaan dunia. Nah, dari segitiga restitusi tadi, anak punya masalah, inilah pertanyaannya. Nah, segitiga restitusi tadi mengembalikan anak, ya, sesuai dengan masalahnya ke kelompoknya untuk diterima oleh kelompoknya. Jadi kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi misalnya tadi, anak tidak memakai sepatu. Kamu punya alasan mengapa melakukan itu? Tidak perlu marah, ini aja kita tanya. Kemudian lagi, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dia butuhkan apa misalnya? Kalau saya tidak pakai sepatu, saya butuhkan karena sepatu saya tadi rusak, Pak. Berarti dia butuhkan sepatu ini. Nah, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Jangan aku pasti saya melakukan kesalahan. Tapi kita tidak pernah. Kamu nih terus nih, tiap hari kamu. Nah, ya kan? Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Artinya apa? Kita aja dia. Nah, kamu bukan satu-satunya yang kesalahan ini. Banyak loh orang lain yang juga salah. Tapi kamu punya alasan kan untuk itu? Ya, karena kamu cerita itu. Jadi kalau orang BK tahu nih, kamu ingin menjadi orang seperti apa, nilai apa yang telah kita sepakati. Ini kesepakatan kelas tadi. Nah ini, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang seperti ini, Pak. Ini, Pak. Kalau kamu melakukan seperti itu, tentu tidak akan bisa. Ini bahasa yang halus nih. Menyelesaikan masalah. Kalau kita takut, lembut. Ya, nah ini segitiga restitusi. Nah, dari segitiga restitusi tadi, ini menanyakan keyakinan dan terakhir. Boleh menanyakan keyakinan dulu, boleh validasi tindakan, boleh menstabilkan. Artinya di dua pertanyaan ini, kita menstabilkan anak. Stabil ya. Setiap orang pasti punya masalah. Kamu bukan satu-satunya, banyak yang lain. Nah, di sini tidak mulai validasi tindakan yang salah tadi. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Tadi kebutuhan ada 5. Nah, kemudian kamu tentu punya alasan itu. Nah, baru dia, oh iya Bu, saya melakukan ini. Baru nilai apa yang telah kita sepakati. Di kelas kemarin kamu harus apa? Harus menjaga ketertiban. Kamu ingin menjadi seperti apa? Ingin menjadi seperti ini. Di situ, segitiga restitusi. Nah ini contoh, sebenarnya ini video segitiga restitusi yang saya lakukan. Apa ini ya? Mudah-mudahan bisa masuk. Ini kelas 11 nanti.
Pasti punya alasan. Apakah dengan keyakinan kelas kita? Juga dengan keyakinan kelas. Lalu untuk reaksi apakah kamu akan melakukan agar hal ini tidak terulang? Soalnya di sini fokus baru ya. Saya yakin kamu pasti bisa. Semangat ya Lesia, jangan terulang lagi. Terima kasih Lesia. Tidak boleh hukuman. Nah, ada hukuman. Jadi anak merasa dia senang. Kesalahan itu kalau dia, oh saya tidak. Tapi ada anak yang tidak bisa seperti itu. Makanya tadi boleh tidak digunakan, tapi salah satunya kecuali yang penghukum tadi seandainya bisa tidak digunakan jangan digunakan. Kenapa? Saya katakan kemarin itu karakter anak berbeda-beda. Ya mungkin anak harus dikeraskan, mungkin anak harus yang lembut, tapi lebih utamakan yang lembut supaya apa? Membekas di hati mereka. Oke, Bapak Ibu mungkin sudah selesai sampai di situ diseminasi budaya positif. Jika ada pertanyaan silakan. Nah, silakan. Bagaimana caranya kita supaya berjalan budaya positif di sekolah? Bagaimana caranya kita menerapkannya di sekolah? Kemudian apa saja apa yang harus kita lakukan untuk tercapainya budaya positif? Oke, pertanyaan yang bagus nih dari Bu Risna. Upload dulu Bu Risna ya. Baik, yang pertama tadi budaya positif akan tercapai apabila lingkungan yang positif. Lingkungan dulu. Ya. Kemudian lagi adanya keyakinan kelas. Peraturan kelas semuanya. Semuanya ini harus didukung oleh sekolah. Faktor pendukungnya apa? Kita yang berada di sekolah. Saya sampaikan ini ke 6 orang, yang lainnya belum. Kita sampaikan yang di sini belum tentu mereka terima karena hanya sebagian. Nah, artinya apa? Ada kolaborasi. Bapak Ibu sudah sampaikan di sini, saya sampaikan. Nanti sampaikan ini ke teman selanjutnya. Jadi begitu kita mulai penerapan budaya disiplin, mereka sudah paham apa budaya disiplinnya. Kemudian penanganan kasus anak sudah paham. Nah, jadi ada koneksi antara seluruh guru, sosialisasi ke siswa, ya, dan penyampaian kesepakatan seluruh siswa, kepala sekolah, guru, wakil kepala sekolah, kepala program, menaikkan SMK, seluruhnya harus berkaitan. Tidak bisa kita merubah orang lain kalau kita tidak merubah diri kita dulu. Kita rubah diri kita dulu. Kalau kita menunggu, tunggu aja lah Pak Arifin merubah. Tidak bisa. Ya. Setelah belajar ini, Bapak Ibu saya harapkan minimal dari 100 yang saya sampaikan, 60 dapat itu sudah bagus. Apalagi kalau sudah bisa kita terapkan semua, saya yakin sekolah kita menjadi yang terbaik. Yakin. Jadi penerapan itu harus menginclude seluruhnya warga sekolah yang ada di sekolah, bukan hanya individu. Kalau hanya saya yang merubah, uang malam tidak akan bisa. Tapi saya bisa merubah diri saya, belum tentu bisa merubah diri Bapak Ibu. Yang bisa merubah diri Bapak Ibu itu adalah Bapak Ibu sendiri. Saya hanya bisa mengubah Bapak Ibu dengan eksternalnya saja. Oke, guys, lagi. hambatan untuk supaya kita ada budaya positif itu contohnya lingkungan. Pertama guru itu juga penting. Ini misalnya kalau bagaimana cara kita misalnya nih kan 100%, kalau 40% yang tadi ya berubah diri sendiri. Ada masalah mungkin antara guru dengan guru. Bagaimana cara kita mengatasinya? Apakah sama dengan siswa kita
istilahnya merubah diri sendiri dan istilahnya seperti apa gitu. Nah, oke. Bisa sama-sama. Jadi begini, ya, budaya positif tadi, budaya guru itu saya katakan kalau dia berada di depan, ya, dicontoh, ditunggu dan ditunggu. Nah, itu artinya ya. Nah, jadi kalau permasalahan itu, misalnya nih, kalau misalnya 10, anggaplah kita sekolah ini 40 guru. Yang bermasalah 1, maka yang 1 tidak akan berpengaruh. Kalau 1. Kenapa? Kita sudah merubah diri 39. Jadi yang 1 tadi dia akan tersingkir sendiri. Tak perlu kita, ibu harus begini. Tidak. Nah itu, jadi kalau misalnya setengahnya, ya, dari 40 tadi, 20 yang mau berubah, 20 yang tidak, maka yang 20 ini terus saja lanjut. Maka nanti akan kelihatan perbedaannya. Dia akan ikut perlahan-lahan. Dia akan ngomel di belakang, tapi dia akan ikut. Ini ada kejadiannya, ini ada ditantang loh misalnya kan, kalau kita kan istilahnya seperti hubungan dengan apa tadi, misalnya sepatunya, sekali diambil sepatunya, saya nggak boleh, jadi bisa menjadi kayak mana tuh, jadi anak itu bingung mana yang itu kan, ada tuh kalau tiket, nggak salah ya, maksudnya yang satu, dah makan aja, kan, basah, yang satu disuruh ambil kan, ditangkap, kalau saya nggak boleh gitu kan, besok kasih SP1 lah dulu, besok dia bawa lagi anak, pakai lagi. Yang satu langsung ngambil kaki ayam anaknya, jadi anaknya jadi macam mana gitu, kita apakah seperti kita ke siswa, kita lembut, sambil panggil, kita lembut-lembutan. Oke, baik, terima kasih Bu. Nah, jadi begini, ya. Memang di beberapa sekolah seperti itu, termasuk mungkin kita di sini. Iya. Ya. Berbeda pendapat. Nah, jadi kita memang terjadi perbedaan pendapat. Kenapa? Itu yang saya sampaikan tadi. Bapak Ibu paham yang saya sampaikan, tapi kawan-kawannya di sana belum tentu. Nah, jadi artinya kita harus membuat kesepakatan bersama. Tupoksinya ada. Misalnya, kalau kasusnya seperti ini, ke siapa dia? Kita kalau sudah diberikan itu, kita yang ambil alih. Nah ini, jadi artinya membuat kesepakatan kelas, membuat peraturan sekolah, itu harus disosialisasikan ke anak, ke siswa, ke guru, ke teman sejawat, dan diketahui oleh komite sekolah. Nah itu, jadi sementara kita ini hanya misalnya membuat peraturan itu hanya kesiswaan, guru tidak tahu itu. Ya, peraturan sekolah tidak boleh mengambil sepatu siswa, sementara guru mengambil sepatu siswa. Nah, ini kan bertentangan. Kenapa? Mungkin saja sosialisasi tidak sampai. Nah, inilah nanti seandainya budaya positif ini kita terapkan, maka sosialisasi atau kerjasama antara guru, antara siswa, kemudian stakeholdernya seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, seluruhnya terlibat. Oke, mungkin baik di situ, Pak Aldi, cukup. Demikian Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti diseminasi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di hari ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita terapkan di sekolah kita ini. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Kadang-kadang kenapa? Oh, udah banyak. Silakan dulu. Kalian berdua tahu nggak kenapa Bapak panggil ke sini? Apa? Kenapa Bapak panggil ke sini?
kamu Rian Juga di dalam kelas Pak. tidur dalam kelas sama. Nah, kenapa kamu tidur di dalam kelas? Karena saya kadang Pak. Nah, apa yang kamu katakan? Agak keras lah ngomongnya. Rian juga sama. Tidak Pak. Nah, Rian Kami nolong bapak Pak Nasir Pak. Nasir Pasir. Nah, jadi si Novi Pak juga suka main game itu. Ya, itu sangat mengasihkan. Kapan-kapan kita main sama ya. Untuk si Rian sangat bagus, bisa membantu orang tua melangsir. Memang kita berdoa. Kamu ingat kesepakatan kelas kita ada? Nah, coba disebutkan apa? Disiplin dan tanggung jawab bersama pada sekolah. Kemudian, Iya Pak, saya harus bisa memilih hal-hal yang boleh dan tidak boleh berada di dalam kelas. bagus. Jika kalian ingat, apakah yang akan kamu lakukan supaya kejadian supaya kamu tidak tidur di dalam kelas lagi? Kira-kira menurut kalian apa yang harus kalian lakukan? Tidak begadang lagi. Dan kelas cuma diatur waktunya. Kemudian juga membantu orang tua dan dengan kesepakatan kelas. Oke, jadi terima kasih kalian yang sudah menyampaikannya. Berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Ya, kita belajar dan ingat kesepakatan kelas kita. Oke, sepakat nih? Oke, terima kasih kalian dengan si Novi. Dipanggilnya udah sampai jangan tidur di kelas aja. Ya, ini laporan dari guru-guru yang lain, bahkan pada saat mengajar. Oh, jadi ini pertanyaan ya. Mengapa? Kenapa? Saya Pak suka bergadang. Belajarnya kurang menarik. Tapi kenapa? Tapi kalau belajar itu tidur di kelas. Malamnya saya begadang juga. Yang kedua, bapak itu jelaskan saya bosan ya Pak. Boring lah. Jadi pinginnya kalian seperti apa? Tapi dulu. Dulu itu seperti apa? Ini saya dulu tuh suka ajak muridnya bercanda dan selalu serius. Mulai. Ah. Kalau si Abid bimbingannya ada belajar itu ada humor gitu ya. Si Novi juga ada langsung tidak hanya orang tua menjelaskan gitu ya. Nah, jadi dari laporan-laporan itu, ini Bapak melihat sengaja Bapak panggil kalian di sini supaya hal ini tidak terulang lagi. Ya. Nah, jadi kalaulah pengajaran dulu itu akan nanti Bapak sampaikan kepada kalian. Jadi Bapak pinginnya nanti kalian
itu hal seperti ini tidak terulang lagi. Kenapa? Kesalahan-kesalahan seperti ini itu semua orang mengalami. Bapak juga dulu sama dengan ya. Bapak juga dulu waktu SMA seperti kalian atau SMK itu, kalau dulu sama Bapak SMA juga ada tidur di kelas. Kenapa? Memang kata si Habib tadi begadang gitu ya. Karena apalagi sekarang, anak-anak sekarang kan mobil game-game yang online ya. Dan semua kita pernah melakukan kesalahan, tapi bagaimana kesalahan itu tidak kita ulangi lagi ya. Jadi ingat bahwa kesalahan itu pernah, kita nama manusia pasti tempat silap dan salah ya kan. Nah, jadi dari kesalahan-kesalahan ini kita mengambil pelajarannya. Nah, jadi kita berusaha tidak mengulangi. Kenapa? Kita sudah mengatur ada keyakinan kelas kita ya kan. Nah, keyakinan kelas tadi maksudnya itu apa? Dalam kegiatan kita proses belajar mengajar, kalian belajar mengikuti aturan-aturan yang ada di kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya. Nah, Anda masih ingat kan, Habib? Atau Nopi lah, Nopi dulu. Apa kesepakatan kelas kita yang pertama? Belajar disiplin dan bertanggung jawab bersama dengan sekolah dengan guru. Kalau si Habib apa? Masih ingat kan apa yang bilang? Disiplin, menaati guru, tugas Kesepakatan kelas kita. Jadi kelas kita itu haruslah mencerminkan kelas yang lain. Apa? Kita sudah ada kesepakatan kelasnya. Jadi setelah ini nanti si Novi dan anak Bapak Habib jangan mengulangi untuk tidur di kelas. Nah, langkah apa yang kalian lakukan supaya Habib dan Novi tidak tidur di kelas lagi? Coba Novi dulu. Kira-kira apa yang Novi lakukan untuk supaya tidak tidur di kelas lagi lah dalam belajar? Siapa saja gurunya? Oke, tapi mengubah pola tidur dan mengurangi main game. Nah, coba Habib Pak. sama aja Pak, mengubah pola tidur, Mengurangi main game juga gitu ya. Nah, jadi bagus. Jadi kita punya kesalahan, kita coba untuk menyelesaikannya sendiri. Atur pola tidurnya. Misalnya kalau kalian main game dari maghrib sampai jam 2, jam 3 baru tidur, tentu kita terlambat datang ke sekolah. Sehingga ke sekolah pun kita tidur seadanya. Kenapa? Manusia ini butuh 8 jam untuk tidur. Jadi kalau kita tidur jam 9, kita hitung itu sekitar jam 5 kita sudah bangun. Nah, kalau kita full tidurnya kita 8 jam, kalau kita nggak akan ngantuk di sekolah. Jadi atur, main game boleh, itu represi pikiran kita, tapi ada waktunya, ada batasnya. Misalnya setelah belajar, setelah kegiatan, main game sebentar. Bapak juga sama. Saat bapak capek atau ibu siapa, bapak juga main game. Tapi ada waktunya. Jadi itulah fungsi kita mengatur waktu supaya tidak terjadi lagi ngantuk di kelas. Ya. Jadi bapak setelah ini tidak mau lagi agar dari kata-kata tentang sejawat bapak, teman kalian menyampaikan anak bapak yang berdua ini, Novi dan Habib itu harus sudah tidak tidur di kelas lagi dan sudah harus semangat dan ingat kesepakatan kelas kita yang sudah kita bisa dipahami. Bisa kita untuk selanjutnya tidak mengulangi lagi. Oke, terima kasih Wabil Habib dan sabar. Mudah-mudahan ini tidak terulang lagi untuk ke depannya. Ya. Pengarahan dan bimbingan dari Bapak penyakit dan tidak akan mengulangi lagi. terima kasih Pak untuk arahan dan bimbingannya. Kami berjanji nggak mengulangi lagi. Kami berusaha sebisanya untuk mengulangi Pak. Terima kasih untuk Novi dan Habib. Ya, siap. Ya,
Dian Februari, guru SMK 1 Kuala Cenaku. Setelah mendengarkan materi dari Pak Arifin tentang budaya positif, saya mengerti untuk mengajari anak-anak tentang budaya positif yang udah ada di sekolah. Kita dapat materi ini, ternyata kita selama ini sudah menerapkan yang namanya budaya positif. Nah, kemudian untuk selanjutnya, setelah mendapatkan materi ini, kita akan mengembangkan kepada anak-anak apa saja budaya positif dan tidak boleh menghukum anak dan memberikan sanksi-sanksi yang biasanya kita laksanakan di sekolah, maka itu tidak boleh diterapkan lagi setelah mendengarkannya. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Binita Yusrani, SPD, Kepala SMK 1 Kuala Cenaku. Kepada Bapak Arifin D. SSI yang hari ini telah memberikan materi budaya positif sebagai salah satu bentuk diseminasi tugas dari CGP Angkatan 8, saya ucapkan terima kasih karena di dalam pemaparan yang disampaikan memberikan bentuk positif terhadap segala sesuatu yang akan membawa perubahan baik terhadap sekolah ini. Dari pemaparan yang ada memberikan gambaran kepada kita semua, terutama pada Bapak Ibu guru, bahwasannya di dalam keseharian kita memperlakukan peserta didik mungkin belum begitu baik. Dengan adanya pemaparan ini, maka berubahlah mindset kita bahwasanya untuk memperlakukan siswa itu bisa dengan secara pendekatan yang lebih memberikan rasa sayang seperti itu, tidak ada memberikan hukuman dan bentuk-bentuk lain yang membuat anak merasa makin jauh seperti itu. Mudah-mudahan sesuai dengan moto dari CGP, yaitu bergerak, tergerak, menggerakkan, ini akan memberikan perubahan yang positif dan luar biasa terhadap kemajuan pendidikan, terutama di SMK Negeri 1 Kuala Cenaku. Demikianlah testimoni yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi Argianto, saya dari kelas ATP. Tanggapan saya tentang segitiga restitusi ini sangat bagus karena kita bisa memecahkan masalah dengan cara yang baik. Dalam kasus saya sering tidur di kelas. Dengan adanya sistem segitiga restitusi ini, saya bisa menemukan pemecahan masalah saya dengan cara mengurangi bermain game hingga larut malam dan memperbaiki pola tidur saya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Dari kegiatan diseminasi pengimbasan modul 1.4 budaya positif, didapatkan bahwa guru sangat antusias mendengarkan dan memahami pemaparan yang saya sampaikan dan berusaha untuk menindaklanjuti apa yang dari materi yang disampaikan. Guru dan sekolah bersepakat untuk mengimplementasikan budaya positif sekolah kepada siswa, kepada guru, dan seluruh warga sekolah agar budaya positif sekolah terus dikembangkan. Untuk penyelesaian kasus dengan menggunakan segitiga restitusi, siswa merasa bahagia, tidak tertekan dalam penyelesaian kasus yang disesuaikan dengan kasusnya sendiri. Siswa diminta untuk menyelesaikan kasusnya dan guru hanya bertindak sebagai pendorong dan motivasi siswa agar tidak terjadi lagi kasus-kasus yang sama. Demikian tadi video aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Kepada Bapak dan Ibu guru, saya mengharapkan kritik dan sarannya untuk video aksi nyata ini.
Hal ini berguna bagi saya untuk perbaikan video pada tugas calon guru penggerak Angkatan 8 selanjutnya. Saya sangat mengharapkan semoga video ini memberikan manfaat dan menjadi inspirasi untuk teman-teman guru semua dalam melaksanakan tugasnya. Salam Bapak dan Ibu guru hebat.